Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rahayu. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat, ya, Bu ya. Amin, amin Pak. Oh iya, Bu Rahayu. Jadi ngomong-ngomong ini, Bu Rahayu nggak masuk ke kelas. Apa sudah selesai jam mengajarnya? Oh iya Pak, tadi kelas saya jadwal mapel Pak. Nanti saya masuk ke kelas setelah guru mapel selesai. Tapi saya sedang kurang bersemangat nih Pak ngajar di kelas. Entah kenapa ada aja hal yang cukup menjadi beban pikiran saya terkait murid-murid saya di kelas Pak. Oh, begitu. Kebetulan saya juga sudah selesai jam mengajarnya, jadi nanti masuk kembali jam ke-5 mungkin setelah istirahat. Mungkin kita bisa ke kantin sambil bercerita tentang apa yang menjadi beban Bu Rahayu, sehingga tadi permasalahan Bu Rahayu terkait dengan kurang semangat mengajar di kelas itu bisa mendapatkan solusi atau mendapatkan jalan keluar. Bagaimana Bu Rahayu? Wah, kebetulan Pak, tadi saya juga belum sempat sarapan di rumah karena beban pikiran kepada murid saya sampai lupa sarapan. Dan mungkin dengan berbagi cerita dengan Bapak, saya harap bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Saya jadi bersemangat lagi nanti kembali ke kelas, Pak. Oke Bu Rahayu, biar nanti saya yang traktir lah makannya ya. Kita ke kantin. Oh ya, kata anak-anak juga ada menu baru di kantin itu. Katanya enak sih. Ayo sambil kita coba, sambil kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang menjadi beban pikiran dari Bu Rahayu terhadap murid-murid di kelas. Mari kita kantin, Bu. Ayo Pak, kita gas Pak. Oke. Jadi kita lanjut ya Bu Rahayu. Ini bagaimana ini Bu Rahayu tadi terkait dengan beban pikiran Bu Rahayu sehingga kurang bersemangat di kelas. Ini apa penyebabnya? Iya, jadi gini Pak Ahmad, saya mau bercerita nih sama Bapak tentang proses pembelajaran saya Pak. Boleh Bu. Ini loh Pak, tadi di kelas saya ternyata masih ada beberapa anak yang belum bisa membaca dengan lancar. Bahkan ada yang belum bisa membaca sama sekali. Ini yang jadi beban pikiran saya Pak. Jadi saya kurang bersemangat masuk ke kelas melihat kondisi itu. Ya, baik. Sekarang coba kita fokuskan dulu ya Bu, apa yang Ibu alami dan ceritakan permasalahan yang terjadi di kelas Bu Rahayu itu seperti apa? Jadi begini Pak, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang kemampuan murid dalam berliterasi atau membaca Pak. Pada saat kegiatan rutinitas di awal pembelajaran, di mana ketika saat kegiatan literasi ternyata ada sebagian anak yang belum lancar membaca. Bahkan ada 2 anak yang belum bisa membaca sama sekali. Jadi saat itu saya merasa sedih dan prihatin dengan keadaan ini, Pak. Padahal saat awal pembelajaran saya sudah seringkali mengingatkan bahwa setiap hari kita ada kegiatan literasi 10 menit untuk membaca. Nah, kenapa ya Pak masih ada anak yang belum lancar membaca, bahkan ada yang belum bisa membaca sama sekali? Karena mereka ini sudah kelas 4 loh Pak. Kelas 4 ini harusnya kan sudah lancar baca. Betul. Bu. Iya, jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana Pak? Oh, jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi ya. Jadi ada anak yang belum lancar membaca dan ada yang belum bisa membaca sama sekali. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Ibu tentang
literasi, begitu ya Bu? Iya, benar Pak. Jadi eh, kalau menurut saya kemampuan membaca itu penting Pak dikuasai oleh siswa karena sekarang ini kan segala sesuatunya berbasis teks atau bacaan. Seperti itu Pak. Ya, benar sekali Ibu. Baik, dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan? Eh, Mungkin saya awali dengan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya Pak, agar pembelajaran saya menjadi lebih baik ke depannya. Nah, benar sekali Bu. Jadi proses pembelajaran ini juga penting. Nah, kira-kira proses pembelajaran seperti apa yang akan Ibu perbaiki? Mungkin dari kemampuan literasi atau membaca anak ya Pak. Jadi agar anak tersebut mulai belajar membaca dan lancar membaca dalam program literasi kita, sepertinya mungkin kita mulai dengan mengajarkan anak belajar membaca teks sederhana terlebih dahulu Pak. Jadi dari yang mudah-mudah dulu seperti itu. Ya, betul-betul Bu. Mungkin dengan teks sederhana itu anak-anak akan lebih mudah membacanya. Betul sekali memang. Kemudian apa ada lagi Bu yang harus kita lakukan agar murid jadi lebih lancar ketika membaca? Sepertinya setelah membaca, murid bisa diminta nanti membuat tulisan atau ringkasan dari apa yang sudah dibacanya, Pak. Karena dengan menuliskan atau membuat ringkasan, mereka jadi lebih memahami isi bacaan, seperti itu, Pak. Ya, betul sekali Bu Rahayu. Jadi dengan menuliskan kembali, murid itu akan bisa mengingat kembali apa yang sudah mereka baca ya. Selanjutnya itu adakah cara lain ini agar murid lebih bersemangat lagi saat membaca, Bu? Apa ya Pak? Mereka baca sudah, membuat tulisannya sudah. Bagaimana kalau dilombakan ya Pak ya, hal tersebut ya? Ya Bu, dilombakan ya. Tapi dilombakan yang seperti apa yang Ibu maksud itu? Jadi gini loh Pak, sekolah kita memprogramkan kegiatan lomba bercerita yang bisa dilaksanakan setiap bulan untuk murid. Dibuat perwakilan tiap kelas secara bergantian. Jadi nanti murid bisa lebih bersemangat untuk membaca karena ternyata hal tersebut dilombakan. Selain itu murid-murid pasti akan lebih senang seperti itu Pak. Ya, bagus sekali ide Bu Rahayu ini. Jadi dengan dilombakan, maka murid akan lebih tertantang ya Bu untuk bisa menunjukkan kemampuannya. Betul. Selain itu, nanti bisa kita lihat juga yang terbaik. Bagus. Selain itu, apa ada lagi Bu? Bagaimana dengan orang tua atau wali murid mungkin? Atau mereka juga perlu diberitahu program ini? Perlu juga Pak, wali murid harus tahu. Kita perlu dukungan mereka saat murid di rumah. Mungkin kita bisa sosialisasikan kepada orang tua dengan memberikan pemahaman bahwa anak-anaknya perlu didampingi saat di rumah. Agar selain di sekolah, anak-anak juga didampingi oleh orang tua saat belajar. Baik itu mengerjakan PR atau membaca latihan bacaan literasi. Ini akan meningkatkan hubungan baik antara anak dan orang tua di rumah. Dengan kepedulian orang tua, kita bisa meningkatkan kemampuan belajar membaca anak-anak, Pak. Jadi kita berkolaborasi ya, Pak ya. Orang tua, guru di sekolah, kemudian siswa. Dengan demikian pasti hasilnya akan lebih bagus seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali Bu. Memang dengan berkolaborasi semua unsur yang terlibat di sekolah, ada guru, ada murid, ada orang tua, tentu ini akan menjadi lebih bagus ke depannya. Jadi Ibu ini ingin anak-anak bisa lancar membaca dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya ya sebagai orang tua di rumah dalam membimbing anak dalam belajar dan membaca. Begitu ya Bu? Iya, benar sekali Pak. Terus bagaimana apabila ada orang tua yang masih tidak peduli dengan ini? Seperti seandainya ada orang tua yang bilang anak saya bisa membaca atau tidak bisa, itu bukan urusan guru
Dulu bagaimana kira-kira menanggapinya, Bu? Nah, ini nih Pak, mungkin saya kalau menghadapi kondisi ini akan mengadakan pendekatan personal lah Pak, mengajak orang tua itu melakukan refleksi bersama, lalu membicarakan permasalahan anaknya itu secara perlahan-lahan Pak. Jadi harapannya nanti orang tua bisa mengerti dengan cara seperti itu. Ya, luar biasa sekali, Bu Rahayu. Jadi sepertinya kita sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan Bu Rahayu di kelas. Ya. Jadi bisa mari kita simpulkan rencana yang akan Ibu Rahayu lakukan dari hasil obrolan kita hari ini. Iya Pak, ternyata dengan berdiskusi seperti ini saya jadi bisa menemukan rencana yang akan saya lakukan. Yaitu yang pertama, saya akan awali dengan merubah bacaan literasi menjadi teks sederhana. Kemudian murid saya minta untuk membuat ringkasan dari apa yang sudah mereka baca agar menguatkan pemahaman mereka, dan yang paling seru itu Pak, ada lomba bercerita di tingkat sekolah yang tadi Bapak dukung dengan bagaimana kalau diberi hadiah Bu. Wah, itu keren sekali tuh Pak. Nah, selain menambah semangat murid-murid, membaca juga bisa membuat mereka terus termotivasi. Nah, selain itu nanti kita perlu dukungan orang tua untuk mendampingi pembelajarannya di rumah. Selain mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak, menjadikan kolaborasi antara sekolah, murid, dan guru di sekolah itu semakin kuat. Jadi orang tua itu nggak terkesan melepaskan ketika anak sekolah itu tanggung jawab guru saja gitu ya Pak ya. Jadi Ya, tugas betul sekali. guru itu menjadi semakin ringan dengan cara seperti itu. Ya Bu, baik, sangat bagus ya. Jadi rencana Ibu ini sudah sangat bagus rencananya, dan rencana ini tentu akan Ibu lakukan. Nah, selanjutnya kira-kira apa dukungan yang Ibu butuhkan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang ingin dicapai, begitu Bu? Tentu saja dalam hal ini saya butuh dukungan kepala sekolah Pak yang pertama. Kemudian rekan-rekan guru yang lain, lalu murid sebagai objek utama, dan yang tidak boleh tertinggal adalah orang tua wali murid Pak. Jadi dari dukungan mereka ini, maka rencana itu bisa terlaksana dengan maksimal. Jadi tadi saya sampaikan istilahnya adalah berkolaborasi, begitu ya Pak ya. Karena dengan kolaborasi pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil seperti itu Pak. Baik Bu, bagus sekali Rahayu. Jadi memang tadi kita perlu berkolaborasi ya dalam menjalankan ini. Karena dengan berkolaborasi ini tentu semua yang terasa berat, tadi kalau Bu Rahayu memikirkan beban sendiri tentu akan sulit. Tapi kalau dengan berkolaborasi ini akan bisa menjadi terasa lebih ringan. Dan Ya. mudah-mudahan rencana Ibu bisa diterapkan ya Bu. Pengen lagi mendengar cerita kalau rencana ini sudah dilaksanakan gitu. Oh ya, kira-kira kapan ini Bu? Kira-kira rencana akan Ibu laksanakan? Insya Allah saya akan mencoba melakukannya minggu depan Pak. Minggu depan ya. Oke Bu Rahayu, nanti kita tunggu hasilnya setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Luar biasa sekali Bu Rahayu, terima kasih banyak. Semoga rencana yang akan Ibu lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang baik juga. Dan tetap semangat ngajarnya Ibu. Ngomong-ngomong ini waktunya sudah cukup panjang kita ngobrol, dan oh iya Bu, yang Ibu rasakan saat kegiatan diskusi seperti ini apa Bu? Atau istilahnya ini kita dalam bahasa kerennya itu coaching, itu apa menurut Bu Rahayu? Wah, luar biasa Pak, saya ngerasa lega banget Pak. Tadi saya ngerasa ini masalah saya tanggung sendiri di pundak saya Pak. Begitu ketemu Bapak rasanya plong. Saya jadi optimis untuk menghadapi kelas saya nanti nih Pak. Makasih banyak ya Pak ya atas coachingnya hari ini. Baik Bu Rahayu, terima kasih sudah berani bercerita, kemudian dari diskusi ini kita bisa menemukan solusi yang bisa menjadikan Bu Rahayu lebih semangat lagi mengajarnya di kelas. Begitu ya Bu? Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya atas bimbingannya. Ya, Bu, sama-sama. Sering-sering loh Pak traktir saya ke kantin.
Ya Karena Bu, waktunya baru-baru nih Pak. ya Bu, baik. Ini saya mohon pamit Bu Rahayu. Terima kasih atas waktunya. Baik Pak, sampai bertemu kembali ya Pak ya dengan pembahasan-pembahasan yang berbeda. Semoga bisa menemukan solusi untuk perbaikan siswa kita ke depan. Permisi Ya, Pak. amin. Ya, sama-sama Bu.